Ya, selamat siang, di sini saya Kamal Ibrahim dalam perburuan kenan eksotis, dalam prequel dari perburuan kenan eksotis yang biasa saya lakukan setiap minggu. Ini kembali akan, dimana kali ini saya akan memulai di sebuah pameran dan klasik yang digagas oleh salah satu rumah resto builder yang berasal dari Bali, Tuxedo Studio, di mana mereka mengadakan pameran di Pondok Indah Mall 2 yang memang sudah berlangsung sejak 2000 sejak 12 Agustus lalu, dan tepat kali ini saya juga akan kembali di hari terakhir mereka berpameran. Jadi kita bisa melihat mereka memiliki Aston Martin DB5, ada Porsche 356 convertible, ditambah ada race ready-nya ada 550, dan ada juga versi Speedster. Nah, untuk sebagai pembeda antara versi biasa maupun dan versi Speedster akan saya jelaskan saat lagi. Jadi, jangan kemana-mana. Oke, kita akan mulai dari yang pertama adalah Porsche 356 A versi convertible, dan ini memang adalah versi convertible. Dan kalau Anda adalah penggemar dari anime lawas detektif atau Maytante Conan, kita mungkin juga mobil ini cukup identik pada salah satu mobil andalan musuh bebuyutannya, yakni duet Genie dan Vodka dari kelompok berjubah hitam, kelompok organisasi hitam, terutama tentu adalah pada versi atap keras dari mobil ini. Jadi kalau sebagai jelasnya, untuk menjadi perbedaan singkat antara versi convertible dengan versi speedster pada mobil ini adalah windshield-nya ini terlihat masih dalam ukuran yang cukup normal, sedangkan yang dipakai untuk versi speedsternya memiliki ukuran windshield yang jauh lebih kecil dari versi ini. Nah, sebelum kita akan ke versi speedster, kita akan melihat dulu versi Spider. Ini adalah 550 yang memang dirancang untuk balap dengan interior yang memang terlihat sangat terbatas, hanya yang diperlukan untuk balap saja. Dan saya cukup beruntung karena mereka juga baru saja membuka tudung, terutama di mesin, seperti halnya versi 356A ataupun yang sebelumnya. Mereka juga menggunakan 4 silinder dengan sistem perputaran tidur, atau bahasa gampangnya mesin boxer. Dan ada beberapa, meskipun sebenarnya yang mungkin ada fakta yang agak sedikit menjadikan adalah soal kutukan yang pernah menggunakan mobil ini. Kalau jika Anda kenal, salah satunya adalah aktor Amerika James Dean, dan ada satu nama lagi saya lupa, yang juga meregang nyawa saat menikmati kehebatan mobil ini. Jadi dan kali ini kedatangan saya cukup beruntung karena memang mobil ini
sedang membuka tudung mesin, dan di sana adalah tempat pengisian bensinnya, termasuk aki dan tangki besar di sana. Jadi nanti selengkapnya untuk versi Speedster dari 365A yang sedang Anda lihat nanti akan saya ungkap sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana. Oke, kali ini langsung saja kita akan menuju salah satu sebagai versi Speedster dari Porsche 356A. Jadi sekilas mungkin kalau Anda lihat mungkin tidak ada perbedaan yang signifikan antara versi convertible biasa ataupun versi Speedster. Cuma pembedaannya untuk kita bisa melihat bahwa windshieldnya jauh lebih kecil daripada versi convertible biasa. Jadi mungkin akan membantu aerodinamika yang signifikan pada mobil ini. Dan sekarang sebelumnya di postingan Instagram saya ini juga memang tidak dalam keadaan tidak tertutup, dan sekarang cukup beruntung untuk di hari terakhir mereka berpameran, mereka tampil lagi dengan atap terbuka. Ya. Oke. Seperti halnya versi 356A yang versi biasa pun, convertible biasa memang hampir tidak ada perbedaan signifikan, kecuali memang windshieldnya jauh lebih kecil daripada convertible biasa. Selain yang warna biru juga ada yang dalam warna dalam warna ini juga, dalam warna krim seperti ini. Nah, seperti ini dengan balutan interior hijau, hampir persis seperti yang memang tidak ada lagi-lagi seperti saya katakan, tak ada perbedaan signifikan antara versi convertible biasa dengan versi. Cuma selain ya adalah windshield yang jauh lebih kecil seperti yang saya katakan sebelumnya. Nanti kita akan, dan sesaat lagi kita juga bisa melihat, Anda bisa dapat melihat salah satu signature Speedster dari sisi, entah sisi utara atau sisi utara Stuttgart. Ini 300 SL dari Mercedes-Benz. Mobil ini aslinya memang memiliki daya yang cukup besar dengan mesin 3200 cc 6 silinder inline. Dan juga dikatakan juga menjadi salah satu produk Mercedes-Benz yang cukup cantik. Pertama kita akan sedikit menyelami interiornya, cukup ramai memang. Lepas ini memang juga hari terakhir mereka berpameran. Mereka meskipun memang tidak sepenuhnya asli pun memang mampu benar-benar terlalu sempurna untuk sebuah ukuran, sebuah replika. Benar-benar sempurna. Dan cukup menarik memang, ada beberapa, terutama beberapa tokoh-tokoh terkenal Indonesia
yang juga beberapa di antara juga memiliki mobil ini, entah terlepas keberadaannya masih mereka masih mikir atau tidak. Tentu salah satunya tentu adalah salah satu pemilik terkenal dari kendaraan ini tentu adalah tokoh teknokrat sekaligus mantan pemimpin Indonesia ketiga, yakni Mendiang Yusuf Habibie. Meskipun hampir kasusnya juga seperti halnya mobil ini pula, memang mobilnya hanya yang satu-satunya yang asli memang diklaim hanyalah cangkang bodinya saja, karena selebihnya mereka hanya menempatkan cangkangnya pada chassis dari Mercedes-Benz E-Class generasi W124 yang lahir di era pertengahan 80-an. Nanti sesaat lagi kita akan mengungkap termasuk salah satu mobil yang pernah terkenal berkat serial James Bond 007. Tetaplah bersama saya saat lagi. Oke. Kali ini kita langsung saja, inilah salah satu produk ikonik dari kota Warwickshire, Inggris Raya, yakni Aston Martin DB5. Jika Anda adalah salah satu penggemar fanatik agen rahasia James Bond 007, mungkin pasti akan tahu tentang keberadaan mobil ini. Meskipun memang ini bukan yang hampir dipakai oleh sesang agen rahasia, karena dia menggunakan warna silver, abu-abu silver. Kalau ini mungkin agak silver kehijauan. Ada di salah satu, kalau tidak salah, memang ini masuk dalam salah satu yakni Goldfinger, dan termasuk juga adalah Skyfall yang jadi salah satu yang merupakan salah satu film James Bond di eranya Daniel Craig. Apalagi yang salah satunya mobil ini memiliki velg jeruji yang cukup ikonik di sini. Tujuan wisata. Sebenarnya memang, dan seperti halnya mobil lainnya, memang ini benar-benar cukup indah untuk sebuah ukuran replika. Ini juga karena ini juga menggunakan transmisi otomatis, gearbox otomatis di sana, jadi cukup mudah digunakan. Meskipun masih belum secanggih mobil Aston Martin yang sekarang, yang dimana untuk tuas transmisinya mereka sudah menggunakan model pencetan. Selain ini, kita akan sedikit bergerak saat di sana juga, selain warna tadi, di sana juga tadi di sisi sebelumnya juga ada yang berwarna hijau seperti ini. Kalau nggak salah inilah mobil yang juga hampir persis dimiliki oleh legenda musik dengan terkenal bersama Rolling Stone, Mick Jagger. Ini warna dengan warna hijau British Racing Green, warna hijau balap khas Inggris. Jadi memang selebihnya memang seperti halnya mobil Aston Martin di era 2000-an, menjelang era 2000-an, DB5 juga bisa menjadi salah satu masih saat ini bisa menyaingi nama besar. Kalau ini adalah menggunakan transmisi manual, dia menggunakan gearbox manual di sana. Itu dia terlihat. Ya, saat lagi nanti kita akan ke booth penutup. Ini adalah Toyota 2000 GT. Tetap bersama saya. Oke,
inilah penutup dari bagian dari serangkaian petualangan saya di pameran kendaraan klasik dari Tuxedo Studio Gianyar, Bali. Inilah salah satu, jika Anda mungkin mengenal mobil Toyota sebagai mobil-mobil murah, entah itu dari yang levelnya LCGC sampai MPV kelas menengah yang sangat ikonik. Tapi kalau Anda memang, mungkin Anda pasti juga penggemar fanatik, pasti Anda tidak akan bisa berpaling dari ini. Dan ini adalah 2000 GT dari Toyota. Bisa dikatakan inilah nenek moyang dari beberapa mobil sport Toyota sebelum kita mengenal Supra, Celica, bahkan beberapa mobil sport Toyota lainnya yang mengambil basis dari sedan Corolla, termasuk diantaranya i86 Sprinter Trueno yang cukup terkenal berkat anime Initial D, maupun dari Tsuchiya Keiichi yang sempat membawakan mobil ini. Dan kalau tidak salah juga mobil juga sempat tampil juga di salah satu film James Bond di era mendiang Sean Connery, terutama yang versi atap terbuka. Dan mobil ini juga muncul di sebuah anime yang merupakan kelanjutan dari serial Cyber Formula GPX, yakni High Speed Italy, di mana mobil ini juga dijajal oleh pemeran utamanya langsung. Dan dengan mobil ini jelas mereka membuktikan kalau mereka bukannya sekedar bisa membuat mobil murah maupun memiliki efisiensi bahan bakar yang bagus, tapi mereka juga menciptakan mobil yang bisa memiliki performa tinggi jika tidak kalah. Meskipun memang performa mobil ini tidak secepat generasi sekarang, seperti entah itu dari dari Supra, Celica ataupun beberapa i86 yang saya bicarakan sebelumnya. Tapi ini memang jadi fondasi bagi Toyota untuk bisa menciptakan mobil-mobil bagus, mobil seperti ini. Ya, mungkin jelas sekian petualangan saya di eksibisi kendaraan klasik oleh Tuxedo Studio ini. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.